Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi qala ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Para hadirin jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa beraktivitas, bisa beribadah, dan Allah meringankan kaki kita untuk menghadiri majelis ilmu di tempat yang mulia ini. Maka mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan menuju tempat ini menjadi langkah-langkah kebaikan, bernilai amal soleh, menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, serta mempermudah jalan kita menuju jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa kita panjatkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, alangkah baiknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapatkan pada malam ini menjadi ilmu yang berfaedah, menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mengkaji sebuah tema yang berkaitan dengan kisah di dalam Al-Qur'an. Karena kisah-kisah di dalam Al-Qur'an sebagaimana kita ketahui bersama adalah kisah yang nyata, bukan dongeng ataupun fiksi, bukan buatan ataupun karangan manusia. Dan tentunya kisah-kisah yang dimuat di dalam Al-Quran merupakan kisah yang berfaedah. Kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil ibrah agar hidup kita lebih terarah. Karena dengan ilmu iman hidup kita menjadi lebih mudah dan lebih terarah. Adapun pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan sosok pemimpin yang sangat besar, pemimpin yang sangat agung di dalam sejarah umat manusia. Bulan yang lalu, kalau tidak salah, kita membahas tentang kepemimpinan dari Sirah Nabawiyah. Masih ingat nggak ini kira-kira jemaah yang hadir? Ya, pada pertemuan di bulan yang lalu kita membahas kisah Abu Dzar Al-Ghifari dan juga kisah Khalid bin Walid. Ya, mudah-mudahan masih ingat. Ya, kalaupun lupa dimaklumi. Ya, karena udah sebulan yang lalu, gitu ya. Apalagi faktor U, gitu. Ya, apalagi yang hadir di sini ashabul udzur, ya. Mendapatkan uzur kalaupun lupa. Hadir dan datang saja udah alhamdulillah. Ya, kalau ingat berarti luar biasa. Makanya saya pernah mendengarkan satu ceramah
Ketika seorang ustadz mengisi kajian, yang datang kok cuman bapak-bapak, ya, itu dimarahin sama ustadznya. Kenapa? Kenapa datang ke masjid nggak ngajak anaknya ini? Gitu, ya. Tapi saya nggak marah, bapak sekalian. Mungkin anaknya lagi kerja dan itu juga insya Allah berpahala ya. Para jamaah sekalian, sosok pemimpin yang sangat besar, yang sangat agung, yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah Zulkarnain. Dalam sejarah umat manusia ada 4 pemimpin yang sangat besar dan sangat menyejarah. Bisa dikatakan 4 pemimpin ini legenda. 2 yang beriman, 2 yang kafir. 2 yang mukmin adalah Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, dan yang selain itu adalah Zulkarnain. 4 pemimpin, 2 mukmin, 2 kafir. 2 yang mukmin adalah Nabi Sulaiman dan Zulkarnain, adapun 2 yang kafir adalah Raja Namrud dan Nebukadnezar. Nah, ini 4 raja yang digdaya. Kekuasaan mereka membentang dari timur sampai barat. Ya, belum pernah ada raja sepanjang sejarah umat manusia yang bisa mengalahkan 4 raja ini. Ya, walaupun konon katanya sekarang lagi ada yang bangun dinasti begitu ya. Ya, kerajaan Majapahit gitu ya. Nah, itu nggak akan bisa menandingi Nabi Sulaiman. Jangankan Nabi Sulaiman, menandingi Zulkarnain juga nggak akan bisa. Ya, jangankan Zulkarnain, menandingi Namrud, menandingi Nebukadnezar nggak bisa. Bahkan Fir'aun itu nggak disebutkan dalam 4 ini. Ya, Fir'aun itu mungkin cuman di Mesir aja, itu aja udah ngaku Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, kita akan mengkaji sebuah kisah yang sangat disenangi oleh para ulama. Kenapa kita mengkaji kisah Zulkarnain? 1, kisah Zulkarnain ini setiap hari Jumat kita baca. Bagi yang menjalankan sunnah membaca surat Al-Kahfi. Dan surat Al-Kahfi itu ada 4 kisah. Kisah Ashabul Kahfi, kisah pemilik kebun, kemudian kisah Nabi Musa dan Khidir, dan yang keempat adalah kisah Zulkarnain. Itu semua kisah-kisah yang sangat bermanfaat. Menunjukkan ada 4 fitnah dalam hidup ini. Kisah Ashabul Kahfi yaitu fitnah ataupun ujian dalam beragama. Kisah pemilik kebun, ujian dalam harta. Banyak sekali orang yang lulus ataupun sabar ketika diuji dengan kemiskinan, ternyata ketika diberi kekayaan tidak sabar, tidak bersyukur. Kemudian kisah Nabi Musa dan Khidir. Ya, kemudian yang keempat kisah Zulkarnain ini. Maknanya setiap hari Jumat kita baca kisah ini. Dan itu menjadi sunnah yang kita baca di setiap hari Jumat. Pasti ada hikmah yang besar. Ada pelajaran yang banyak yang kita bisa petik dari kisah Zulkarnain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir dan ulama yang lain itu paling senang membaca kisahnya Zulkarnain. Diulang-ulang. Karena di dalamnya ada pesan tentang Al-Qiyadah Ar-Rasyidah. Kepemimpinan yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kepemimpinan itu sangat penting kita bahas, Pak. Pada pertemuan yang lalu saya sampaikan, kenapa kita mengkaji tema kepemimpinan berulang-ulang, bahkan kita merujuk ke dalam Al-Quran. Karena salah satu kenikmatan terbesar bagi seorang mukmin di dunia ini adalah ketika mereka mendapatkan pemimpin yang beriman dan bertakwa. Jadi kenikmatan itu macam-macam. Rezeki itu macam-macam. Bisa berupa uang, bisa berupa harta, bisa berupa kesehatan. Dan kesehatan itu puncak daripada kenikmatan, dan kenikmatan yang paling utama adalah melihat pasangan dan anak-anak kita soleh dan soleha. Dan lebih daripada itu, ketika kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang beriman dan bertakwa, ini menjadi doa ibadur rahman. Doanya hamba-hamba pilihan. Salah satu doa yang dipanjatkan oleh ibadur rahman, hamba-hamba pilihan Allah adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadi tema tentang kepemimpinan adalah pembahasan yang kita sisipkan dalam doa, di dalam munajat kita. Dan Fudail bin Iyad
Beliau pernah berkata, kalaulah aku mempunyai satu doa yang mustajab, dijamin pasti terkabul, maka akan kugunakan kesempatan itu, satu kuota doa yang mustajab itu, untuk apa? Untuk kesolehan pemimpin. Karena kalau kesolehan diri sendiri, ya manfaatnya untuk diri sendiri. Tapi kalau kita meminta pemimpin yang soleh, beriman, bertakwa, itu manfaatnya untuk masyarakat secara lebih luas. Baik, kita langsung saja masuk ke kisah Zulkarnain, diambil dari kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran Lidda'wah wa Du'at, karya Dr. Abdul Karim Zaidan. Kisah Zulkarnain ini tercantum di dalam surat Al-Kahfi, terbentang dari ayat yang ke-83 sampai kurang lebih sampai ayat ke-96. Cukup banyak. Maka dari itu kita akan bahas satu persatu ya secara terperinci poin-poin yang paling penting. Pertama di sini dibahas man huwa Zulkarnain. Ya. Qala ta'ala mukhatiban Nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Surat Al-Kahfi ayat 83. Jadi salah satu sebab turunnya surat Al-Kahfi ya, ada 3 pertanyaan yang diajukan oleh musyrikin Quraisy. Jadi musyrikin Quraisy mereka berkonsultasi kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah tentang kenabian Rasulullah SAW. Ini ada orang yang mengaku nabi di antara kami. Maka kata orang Yahudi, coba beri dia 3 pertanyaan. Kalau dia bisa menjawab 3 pertanyaan ini, maka dia benar-benar seorang nabi. Nah, salah satunya di antara 3 pertanyaan itu adalah kisah tentang Ashabul Kahfi dan kisah tentang Zulkarnain. Nah, maka wa yas'alunaka an Dzulqarnain, maksudnya siapa? Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Mereka di sini adalah orang-orang kafir Quraisy yang mereka mendapatkan masukan ataupun saran dari orang-orang Yahudi di Madinah. Coba tanya, kalau dia bisa ngejawab tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain, berarti dia emang beneran nabi. Nah, seperti itu. Maka Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa surat Al-Kahfi yang di dalamnya memuat kisah Zulkarnain. Tetapi di sini sebutkan walakin annas lam yadhkur lana man hum alladzina sa'alu hadha su'al hal hum al-yahud am hum ba'du musyrikin Quraisy. Ini sudah kita bahas tadi bahwa yang dimaksud yas'alunaka mereka adalah orang-orang musyrikin Quraisy yang mendapat saran dari orang-orang Yahudi. Nah, adapun siapa sebenarnya Zulkarnain itu? Ini yang menjadi topik pembahasan para ulama. Ada yang mengatakan Zulkarnain itu Alexander the Great dari Macedonia. Al-Makduni, ya, Iskandar Al-Makduni. Ini pendapat ulama terdahulu. Masyhur pendapatnya. Bukan hanya orang-orang tertentu, tetapi memang ada nukilan-nukilan dalam kitab-kitab tafsir. Tetapi Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menolak pendapat ini. Kenapa? Karena Alexander the Great ini bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia mempunyai catatan. Kalau kita baca sejarahnya Alexander the Great, memang dia mempunyai kekuasaan yang besar dari barat sampai timur. Tetapi bukan hanya itu ciri Zulkarnain. Ciri Zulkarnain kekuasaannya luas dari barat sampai timur. Selain itu dia juga beriman, yang paling penting beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi raja yang adil. Sementara Alexander the Great tidak beriman dan ada catatan tentang ya kesalahan-kesalahan Alexander the Great dari sisi moral, tidak bermoral seperti itu. Maklum karena tidak beriman. Ya, jadi ini salah satu teori yang mengatakan bahwa Zulkarnain adalah Alexander Agung, Alexander the Great dari Makedonia. Itu sudah banyak yang membantah. Nah, termasuk yang membantah adalah mereka yang mendukung teori baru. Zulkarnain ini adalah Cyrus ataupun Kores. Cyrus Agung ataupun Kores Agung dari Persia. Ya, karena memang ilustrasinya Cyrus itu yang kita cari di internet dan kita dapatkan memang
seperti mempunyai dua tanduk. Zulkarnain yang mempunyai dua tanduk. Nah, tetapi ini juga masih debatable. Ya, masih debatable. Kenapa? Karena Zulkarnain adalah seorang raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara ya, Syekh Ahmad Syakir seorang ahli sejarah mengatakan bahwa agamanya Sirus itu Zoroaster dan kita akan mendapatkan sifat-sifat yang berbeda antara Sirus dengan Zulkarnain. Kenapa? Karena Zulkarnain akan kita bahas di sini, orangnya itu tawadhu. Orangnya tawadhu, rendah hati, sementara Sirus dalam sebuah lembaran yang ditemukan dan diyakini itu lembaran dari Sirus atau Kores Agung, dianya sombong. Nah, sombong dan dia penganut Zoroaster. Ini teori. Ada yang mendukung teori Alexander the Great, ada juga yang mendukung teori Sirusia, bahwa Zulkarnain adalah Sirus. Termasuk yang mendukung ya orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi mendukung bahwasanya Zulkarnain adalah Sirus? Karena mereka diselamatkan oleh Sirus ketika mereka diusir oleh Nebukadnezar. Nah, Nebukadnezar ini adalah raja yang mengusir Yahudi dari Babilonia. Kemudian mereka berdiaspora. Lalu orang-orang Yahudi ini, para jamaah sekalian, kembali ke kampung mereka di Babilonia itu berkat bantuan dari Raja Sirus. Sehingga orang Yahudi ini sangat mendukung teori Sirusian. Tapi ada tulisan dari ulama yang lain. Ya, Syekh Ramdan Khair itu mengatakan bahwa Zulkarnain yang termaktub di dalam Al-Quran adalah Zulkarnain. Zulkarnain adalah Zulkarnain Al-Qur'ani, bukan Alexander the Great, bukan pula Sirus. Ya. Bahkan dikatakan dia hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang jelas kita perlu mengkaji sejarahnya terlebih dahulu. Kemudian ada pertanyaan, hal kana Zulkarnain nabiyan? Apakah Zulkarnain adalah seorang nabi? Kana abdan salihan malikan a'tahullahul ilma wal hikmah wat tamkina fil ardi wa lam yakun nabiyan. Allah memberikan ilmu, Allah memberikan kekuasaan, Allah memberikan kejayaan kepada Zulkarnain yang disifati di sini sebagai hamba yang soleh. Jadi Zulkarnain itu adalah hamba yang soleh yang mendapatkan kerajaan, keilmuan, kebijaksanaan, kejayaan dari Allah Subhanahu wa taala, walam yakun nabiyyan, belum menjadi nabi. Tidak menjadi nabi, bukan seorang nabi. Wa qala al-ba'dul akhar kana nabiyyan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Zulkarnain adalah seorang nabi karena dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan lafaz yang ada dalam Al-Qur'an ini menggunakan kata auhayna. Padahal auhayna itu tidak mesti dia seorang nabi yang mendapatkan wahyu, bisa berupa ilham ataupun isyarat. Ini di dalam tafsir Al-Kasyaf ya. Wal haqiqah la yujad fil Qur'an tasrihun bi nubuwwatihi, dan yang benar menurut penulis ini Dr. Abdul Karim Zaidan, tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an sebuah ayat ataupun nas ataupun kalimat yang secara sharih, secara jelas mengatakan bahwa Zulkarnain adalah seorang nabi. Jadi dia bukan nabi. Dia adalah raja yang soleh. Al-Quran memuat kisah para nabi dan rasul, tetapi juga memuat kisah orang-orang soleh selain nabi dan rasul. Contohnya Luqmanul Hakim. Ya, kemudian Imron, keluarga Imron. Ya, meskipun cucunya Imron jadi nabi, tapi Imronnya bukan seorang nabi. Artinya sangat mungkin bukan nabi, tetapi kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah at-tamkin lidzil qarnaini fil ardi. Maksud dari kata tamkin di sini adalah kekuatan, ya, kekuatan, kekuasaan dan kejayaan yang Allah berikan kepada Zulkarnain di muka bumi ini. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-84 Allah berfirman, inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya
kami, kata Allah Subhanahu wa taala, makanna lahu fil ardi, memberi tamkin kepada Zulkarnain. Tamkin itu tadi ya, kekuatan, kekuasaan dan kejayaan. Maknanya ini meliputi tema tentang kepemimpinan. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Nah, ini yang sangat menarik untuk kita kaji, bahwa Allah Subhanahu wa taala memudahkan sebab-sebab ya, sebab-sebab kepemimpinan ya, yang adil, yang ideal bagi Zulkarnain. Maknanya apa? Kalau kita ingin sukses, maka kita harus menempuh asbab. Ini salah satu faedah yang bisa kita petik ya, bahwa Zulkarnain itu menempuh sebab-sebab. Allah mempermudah sebab-sebab itu. Kalau kita mau pintar harus belajar, ya kan? Kalau kita mau punya uang ya harus bekerja. Kalau kita ingin mendapatkan makanan ya cari nafkah, seperti itu. Jadi ini mengajarkan kepada kita semua tentang konsep tawakal, bahwa tawakal bukan berarti meniadakan asbab. Bukan berarti orang yang bertawakal adalah mereka yang tidak bekerja sama sekali, mereka yang tidak belajar sama sekali. Tawakal itu ibadah hati. Al-kasab, menempuh asbab ataupun ikhtiar yang kita lakukan adalah ibadah anggota tubuh yang lain. Nah, jadi tangan kita bekerja, kaki kita bekerja, otak kita berpikir, itu semuanya bagian daripada ibadah untuk menempuh apa yang kita cari, apa yang kita cita-citakan. Ya. Dan tawakal itu ibadah hati. Jadi tawakal dan ikhtiar, menempuh asbab atau al-kasab itu dua hal yang tidak saling bertentangan. Ya, seperti itu. Bukan berarti kalau tawakal nggak ngapa-ngapain, ini salah. Itu namanya bukan tawakal, ittikal namanya. Ya, disebutkan bahwa orang yang pasrah bongkoan gitu ya, nggak mau ngapa-ngapain, itu bukan tawakal tapi ittikal. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya, Zulkarnain ini wusuluhu ila maghribis Syam, bahwa Zulkarnain, raja yang agung ini, dia sampai ke sebuah tempat ya di sebelah barat, tempat terbitnya matahari di sini. Arada Zulkarnain bulu maghrib syams fa'at sebahasa baba yusiluhu ilaihi fabalaghahu. Maka kemudian sini dijelaskan bahwasanya Zulkarnain ini melakukan pengembaraan, perjalanan dari timur ke barat, dan beliau menempuh sebab-sebabnya. Nah, ini yang menarik untuk kita kaji, bahwa Zulkarnain berusaha untuk ya, kalau kita ambil faedahnya untuk kita sekarang, Zulkarnain itu berusaha untuk menggabungkan antara timur dan barat. Orang barat itu kan terkenal apa? Terkenal rasional. Orang timur itu terkenal dengan sisi spiritualnya, sisi emosionalnya. Orang barat itu kalau ngomong I think, saya pikir. Nah, kalau orang timur saya rasa. Nah, jadi beda. Jadi Zulkarnain ini kenapa dia luar biasa? Karena dia ingin menggabungkan antara timur dan barat. Itulah kenapa dia disebut dengan Zulkarnain. Ini alasan kenapa dia disebut dengan Zulkarnain, karena dia kerajaannya ada di timur dan barat. Ini salah satu alasan. Kemudian ada yang mengatakan maksud daripada Zulkarnain itu dia menggunakan mahkota, yang mahkotanya itu seakan-akan ada dua tanduk. Ya. Kemudian alasan yang lain, teori yang lain mengatakan disebabkan dia menggunakan rambutnya itu dikepang. Kepang. Ya, orang Arab itu kalau menyebut rambut kepang itu koren. Jadi rambutnya dikepang menjadi dua. Ya, wallahu alam bagaimana bentuknya, itu terlihat seperti tanduk. Nah, ini pendapat yang sepertinya dikuatkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Ada banyak sebab penamaan Zulkarnain. Kekuasaannya yang luas antara timur dan barat, ya kan? Kemudian dia juga menggunakan mahkota, ya, ataupun dia menggunakan rambutnya dikepang. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian
Salah satu kisah yang sangat masyhur di dalam surat Al-Kahfi ini, Zulkarnain itu, ini kita persingkat, Zulkarnain dimintai bantuan oleh suatu penduduk di sebuah tempat yang sangat terpencil, dan tempat itu dihuni oleh orang-orang yang bahasanya sulit untuk dimengerti, sulit untuk dipahami. Mereka minta tolong kepada Zulkarnain supaya dibangunkan sebuah tembok besar ataupun tembok yang menghalangi mereka dari serbuan Ya'juj Ma'juj. Nah, ini kita persingkat karena waktunya terbatas. Jadi salah satu kisah yang menarik dalam surat Al-Kahfi ini, bahwasannya Zulkarnain menolong satu penduduk, yang mana para penduduk itu minta agar Zulkarnain melindungi mereka dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj, ya, seperti itu. Nah, kita bertanya-tanya, Ya'juj Ma'juj itu siapa? Apakah dia adalah monster ataukah dia alien? Ya'juj Ma'juj ini kan kisahnya bercampur antara hadis sahih dan hadis maudhu, antara fakta dan mitos. Ya, jadi para ulama membahas, ya, pembahasan tentang Ya'juj Ma'juj itu ada yang mengatakan bahwa ciri Ya'juj Ma'juj, salah satunya Imran Husain, Imran Husain mengatakan bahwa ciri daripada Ya'juj Ma'juj itu adalah bangsa yang mengembalikan orang Yahudi ke tempat asalnya. Kemudian ciri yang kedua adalah bangsa yang yang memerangi orang-orang Arab. Dan intinya Ya'juj Ma'juj adalah mufsiduna fil ardi. Mereka itu dari kalangan Bani Adam, keturunan Adam, artinya manusia. Bukan alien, bukan monster, bukan makhluk astral, ya, seperti itu. Dia manusia, tetapi suka buat onar, suka buat kerusakan. Setiap daerah yang dilewati oleh Ya'juj Ma'juj pasti dieksploitasi habis-habisan. Bahkan danau Tiberias itu katanya menjadi kering akibat ulah Ya'juj Ma'juj. Nah, ini teorinya Imran Husain, salah seorang ulama lah yang meneliti tentang eskatologi, kajian akhir zaman. Beliau berpendapat bahwa Ya'juj Ma'juj adalah siapa dong? Bangsa yang mengembalikan orang Yahudi sekarang ke tempatnya asalnya. Kan orang Yahudi kan diusir kan dari Palestina, dari Al-Quds, karena mereka tidak mau berperang. 2 kali mereka diusir. Ini bangsa yang hari ini, ya, berarti mungkin Amerika. Nah, itu versinya Imran Husain, ya, seperti itu. Adapun versi yang lain mengatakan bahwa Ya'juj Ma'juj itu belum keluar. Kenapa? Karena urutannya adalah Ya'juj Ma'juj itu baru muncul berbuat kerusakan ketika umat Islam sudah dipimpin oleh Nabi Isa. Jadi urutannya Dajjal muncul, kemudian ada Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa turun, Imam Mahdi dan Nabi Isa berperang melawan Dajjal, baru umat Islam 40 tahun di bawah kepemimpinan Nabi Isa hidup makmur sejahtera. Tapi tiba-tiba datang Ya'juj Ma'juj berbuat kerusakan. Nah, ini pendapat, ya. Ada yang mengatakan Ya'juj Ma'juj itu sudah ada dan sudah jebol itu. Tembok yang dibuat oleh Zulkarnain itu sudah jebol. Ya. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa Ya'juj Ma'juj itu Mongol. Orang-orang Mongol yang menghancurkan Baghdad. Karena umat Islam ketika itu yang disembelih oleh orang-orang Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan itu 2 juta orang. Kan membuat kerusakan, kan? Ya. Salah satu ulama yang berpendapat bahwa Ya'juj Ma'juj itu Mongol adalah Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi.
Bisa jadi itu orang Mongol dan itu sudah muncul. Karena memang dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Ya'juj Ma'juj itu sudah muncul bahkan di masa Nabi Muhammad. Wailun lil Arab, wailun lil Arab. Celakalah bagi orang Arab. Kenapa? Karena Ya'juj Ma'juj itu sudah muncul dan kiamat semakin dekat. Karena Rasulullah juga nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman, nabi penutup. Jadi kalau kita bicara zaman now, zaman sekarang, ya dimulainya semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini pendapatnya Dr. Solah Abdul Fattah Al-Kholidi atau Syekh Imran Hussein. Wallahu a'lam, Ya'juj Ma'juj. Ada juga yang mengatakan Cina. Oh, ya karena Cina berbuat kerusakan katanya. Ini masih teori, tidak terbukti, ya kan? Intinya yang paling penting adalah bagi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi dari fitnah kehidupan, fitnah kematian dan fitnah Masihid Dajjal. Jadi mereka yang mengatakan bahwa Ya'juj Ma'juj itu belum muncul berpegang pada urutan tanda-tanda hari kiamat. Ya, seperti itu. Kembali ke kisah Zulkarnain, bahwa Zulkarnain dimintai bantuan oleh satu penduduk yang tidak disebutkan nama daerahnya apa, yang jelas mereka bahasanya itu hampir-hampir tidak bisa dimengerti. Dan mereka ingin mengupah Zulkarnain. Tapi Zulkarnain tidak mau. Ini faedah berikutnya, bahwa Zulkarnain mengajarkan kepada kita untuk nasrul madlum ataupun nasrul mustad'afin, menolong orang-orang yang terzalimi ataupun menolong orang-orang yang membutuhkan. Padahal Zulkarnain itu sudah ingin mendapatkan imbalan, hampir dikasih imbalan, tapi Zulkarnain menolak, ya, bahwa apa yang Allah berikan kepadanya itu jauh lebih baik daripada imbalan ataupun upah yang diberikan oleh penduduk tersebut kepada beliau. Ini salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari kisahnya Zulkarnain. Kemudian yang selanjutnya, pelajaran yang bisa kita petik dari Zulkarnain ini adalah ketika dia menyebut kebaikan ataupun kesuksesan yang dia dapatkan, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini disebutkan tadzakkaru fadlillahi indal qiyam bil amalis sholih. Jadi setelah kita melaksanakan amal soleh, kita sukses, kita meraih kejayaan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Sulaiman mengucapkan kalimat hadza min fadli rabbi, ya kan? Hadza min fadli rabbi, ini adalah keutamaan dari Tuhanku. Nah, Zulkarnain juga mengucapkan kalimat hadza rahmatun min rabbi. Hadza rahmatun min rabbi dalam surat Al-Kahfi ayat 98. Zulkarnain berkata, ini bendungan atau benteng yang dia bangun tadi untuk melindungi satu kaum dari serangan Ya'juj Ma'juj adalah satu rahmat dari Tuhanku. Hadza rahmatun min rabbi. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Maka apabila sudah tiba janji Tuhanku, dia pun menjadikannya rata dengan bumi hancur lebur, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Maknanya memang tembok ataupun bendungan, ya, yang dibangun oleh Zulkarnain itu sudah hancur. Dan hikmah lain yang bisa kita petik dari kisah Zulkarnain ini, bahwa beliau mempunyai spirit membangun peradaban, mempunyai spirit keilmuan. Buktinya beliau menguasai tentang arsitektur, beliau menguasai tentang metalurgi, atuni zubarol hadid. Bahwa beliau minta tolong kepada kaum yang meminta tolong kepada dia, nggak usah bayar, tapi ayo kita gotong royong. Nah, seperti itu. Dan ini menunjukkan apa? Bahwa umat manusia sejak zaman dahulu itu sudah canggih, sudah berada di puncak peradaban. Nah, ini sekaligus mematahkan teori evolusi. Teori evolusi mengatakan bahwa manusia itu dari, ya, walaupun mereka ngeles, maksudnya itu bukan manusia dari kera,
Ada yang mengatakan gini, teori evolusi yang dicetuskan oleh Darwin itu maksudnya apa? Manusia dan kera punya nenek moyang yang sama, kayak gitu. Nah, tapi intinya tetap salah lah ya. Mengatakan bahwa manusia adalah nenek moyang manusia adalah kera itu salah, atau mengatakan bahwa manusia dan kera mempunyai nenek moyang yang sama itu juga salah. Kan seperti itu. Jadi kalau kita lihat umat manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ternyata mereka sudah canggih. Peninggalan-peninggalan umat-umat terdahulu itu luar biasa. Mungkin kalau dibandingkan dengan orang zaman sekarang, kalah kita. Ada yang bisa ngalahin piramid di Mesir? Belum. Ya. Apalagi kalau misalkan dibandingin sama jalan tol, bisa. Apalagi cuma gedung-gedung. Nah, dan itu apalagi mangkrak gitu ya. Nggak bisa. Jadi ternyata umat terdahulu itu sudah mengalami kemajuan. Pernah ke Petra nggak? Yordan. Itu kan ada peninggalan sejarah di mana gunung, bukit itu diukir. Dan ukirannya sangat bagus sekali. Ngalah-ngalahin ukiran orang Bali sama Jepara itu. Ya, maknanya Allah menciptakan umat manusia itu dengan akal, ya, dengan akal yang sempurna, dan mereka sudah mencapai kemajuan yang luar biasa. Bahkan orang zaman sekarang pun belum tentu bisa melampaui kemajuan orang-orang zaman dahulu. Ya. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan anak cucu Adam. Allah jadikan kita semua bisa hidup di daratan ataupun di lautan. Dan Allah memberikan rezeki kepada kita semua dari yang thayyibat, hal-hal yang baik saja. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah mengutamakan kita semua di atas makhluk-makhluk yang lain. Nah, pertanyaannya, kenapa kemajuan zaman dahulu itu hancur? Bisa karena bencana alam, bisa juga karena perang. Silahkan nanti dikaji gimana kerajaan Babilonia. Nah, itu luar biasa juga. Gimana kerajaan-kerajaan terdahulu yang luar biasa. Jadi demikian diantara salah satu hikmah yang kita bisa petik dari pelajaran dari kisah Zulkarnain. Dan ternyata ada banyak ibrah yang luar biasa. Dan kalau kita lihat urutannya, kisah Zulkarnain ini kan terakhir setelah kisah Nabi Musa dan Khidir. Nabi Musa dan Khidir itu perjalanan mencari ilmu. Kisah Nabi Musa kan berawal dari apa? Ketika Nabi Musa ditanya oleh Bani Israel, adakah orang yang lebih pintar daripada engkau, wahai Musa? Kata Nabi Musa, nggak ada. Pede, karena dia nabinya. Tapi Allah kemudian menegur Nabi Musa, ada yang lebih pintar daripada Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir. Sehingga Nabi Musa harus menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk bertemu Nabi Khidir. Nah, kalau cerita Nabi Musa itu perjalanan tentang ilmu, cerita Zulkarnain, Raja Zulkarnain perjalanan tentang kekuasaan dan politik. Maknanya apa? Sebelum berkarya, sebelum berjuang, sebelum terjun ke politik, sebelum mempunyai kekuasaan, harus mempunyai ilmu. Dan kalau kita runut lagi ke belakangnya, kisah Ashabul Kahfi di awal harus mempunyai iman. Inilah yang sangat ditekankan dalam Islam, yaitu ilmu. Ya, pertama iman dulu ya, iman, kemudian ilmu dan akhlak. Akhlakul karimah. Ini nasihat dari Syekh Ahmad Yasin rahimahullah. Syekh Ahmad Yasin rahimahullah dalam satu halaqah, beliau pendiri Hamas yang mencetak kader-kader pejuang untuk kemerdekaan Palestina, Ismail Haniyah, Abu Ubaidah, Khalid Mish'al, Yahya Sinwar, dan lain sebagainya. Itu dicetak oleh Syekh Ahmad Yasin. Beliau menyampaikan ada 3 hal yang harus dimiliki oleh generasi muda umat Islam untuk menyongsong peradaban, untuk mengembalikan izul Islam wal muslimin. Yang pertama adalah iman. Karena orang-orang beriman, kalau dalam surat Al-Hujurat ayat 15 adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,
Alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ini ciri orang beriman. Iman yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Ilmu. Perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia harus punya ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia juga harus berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, dia juga harus berilmu. Inilah saking pentingnya ilmu. Laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Kalaulah bukan karena ilmu, manusia itu seperti binatang ternak. Kemudian yang terakhir adalah akhlak mulia. Akhlak mulia ini menjadi satu timbangan pemberat catatan amal soleh kita. Ya, Syekh Abdul Aziz At-Tarifi mengatakan bahwa yablughul jahil manzilatal alim bi husni khuluqihi. Seorang yang awam yang mungkin tidak belajar sampai jenjang S2, S3, dikatakan jahil, tidak mengetahui banyak persoalan, tetapi dengan akhlaknya yang mulia, akhlaknya yang bagus, dia bisa mencapai derajat alim. Sebaliknya, meskipun dia orang alim, gelar sarjananya panjang, tapi gara-gara akhlaknya jelek, dia bisa turun derajatnya dari alim menjadi jahil. Karena tidak ada yang bisa memperberat timbangan catatan amal soleh kita di hari kiamat selain akhlak yang mulia. Ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.